Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah soal yang tertera di halaman 8. Jadi kalau perhitungan maksimasi itu dilihat yang paling besar, tetapi tidak semuanya maksimasi. Ada juga yang disebut sebagai minimasi. Kalau minimasi berarti dilihat yang paling kecil. Misalkan di sini sebuah toko menjual keperluan pertanian, ya. Jadi di sini ada toko pertanian, kasusnya ya. Menyediakan 2 merek pupuk kimia, di mana setiap pupuk kimia mengandung jenis campuran 2 jenis bahan nitrogen dan fosfat. Nah, jenis pupuk kimia di situ ada yang namanya pupuk super dan ada yang namanya pupuk top. Ya. Jadi ada 2 jenis merek. Ya. Ada merek super, ada merek top. Ya. Setiap merek di sini mengandung kandungan jenis nitrogen dan fosfat. Oh, berarti ada nitrogen N dan fosfat. Nah, misalkan seperti ini. Jadi soal cerita kita sederhanakan. Untuk pupuk super itu mengandung 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Oh, ini 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Untuk pupuk top mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Berarti 4 dan 3. Top 4 nitrogen dan 3 fosfat. Oke. Kemudian seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Oh, kebutuhan petani. Kebutuhan petani paling sedikit berapa? 16 kilo nitrogen dan 24 kilo fosfat. Dan 24 kg fosfat. Ini need atau kebutuhannya petani. Nah, harga pupuk super dan top masing-masing $6 dan $3 per kilo. Oh, si super harganya $6, si top harganya $3 per kilo. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harganya mencapai nilai minimal. Maksudnya minimal berarti yang termurah. Nah, kalau soal tadi kan maksimasi, berarti yang tergede. Kalau minimal berarti kan minimasi. Nah, kita melihat dari sudut pandang petani, di mana dia ingin membeli kandungan pupuk ini yang paling murah. Baik. Berarti di sini kasusnya adalah minimasi. Ya. Nah, kalau misalkan kasusnya minimasi, berarti berapa kilogram super dan berapa kilogram top yang harus dibeli oleh petani supaya ongkosnya paling kecil. Nah, kalau misalkan supernya ini supernya ini kan SUPPR itu kan kepanjangan. Saya singkat menjadi X. Kalau topnya saya singkat menjadi Y. Gitu. Maka saya akan membuat formulasinya. Oh, formulasi. Formulasinya adalah berarti di sini kan kebutuhannya 16. Pokoknya 2 kilo super ditambah kandungan nitrogennya kan 2 kg ya. Nah, dari sini kita bisa lihat 2X ditambah 4Y kurang dari 16.
16. Kan paling di situ ada kata-kata paling sedikit. Nah, paling sedikit itu bahasa matematikanya Lebih kecil. Hah? Lebih kecil. paling sedikit. Kurang dari Berarti kan harus lebih besar. Paling sedikit itu harus lebih besar kan? Paling sedikit berarti kan harus lebih besar dari sama dengan. Oh, kalau begitu 2x ditambah 4y itu harus lebih besar dari sama dengan 16. Itu yang disebut dengan paling sedikit. Tapi kalau bahasanya paling sedikit kan itu lebih besar. Kalau bahasanya tidak boleh lebih dari, berarti kan kurang dari sama dengan. Nah, lain kalau tadi kan kurang dari, ini lebih besar sama dengan. Kemudian untuk P-nya berarti 4x ditambah 3y 24. 4x ditambah 3y harus lebih besar dari sama dengan 24, gitu ya. Ini diformulasikan. Artinya berapa jumlah pupuk super dan berapa jumlah pupuk top, jangan sampai kandungan nitrogennya lebih besar dari kurang dari 16. Berarti kan harus lebih besar daripada 16. Nah, pupuk super itu kan 6x top ditambah 3y, itulah yang dicari Z. Di sini Z-nya adalah yang minimal, berarti Z-nya yang terkecil. Nah, baik, itu formulasinya. Berdasarkan ini Anda bisa buat formulasinya. Kalau misalkan saya ingin mengucapkan dengan kata-kata, itu artinya pupuk super ya, yang kandungannya 2 kg nitrogen, itu berapa kilo pupuk supernya, dan pupuk top yang kandungannya 4 kg nitrogen, itu berapa kilo, itu jangan sampai kurang dari 16 kilo. Berarti harus lebih besar daripada 16 kilo. Kalau kurang dari itu berarti tanamannya nggak subur gitu, atau buahnya nggak terlalu bagus ya, atau panennya nggak terlalu bagus. Gitu logikanya. Nah, langkah berikutnya berarti kan di sini minimasi. Kalau tadi cari yang terbesar, ini cari yang terkecil. Langkah berikutnya kita formulasikan rumus-rumusnya dulu. Berarti kan 2x ditambah 4y sama dengan 16. Kalau misalkan x-nya 0, berarti kan 2 kali 0, 0. Ditambah 4y sama dengan 16. Berarti kan tinggal 4y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 4. Berapa? 4. Oh, berarti titiknya adalah 0,4. Gitu ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, 4x tambah 3y. Ya, misalkan disinilah supaya gampang ya. 4x ditambah 3y sama dengan 20. Oh, itu kalau itunya 0 ya, sorry. Nah, sekarang gantian. Bagaimana kalau sekiranya y-nya 0? Berarti kan 2x tambah 4 kali 0 sama dengan 16. Berarti 4 kali 0, 0. Berarti 2x sama dengan 16. Ya. X sama dengan 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Berarti 8,0. 8,0. Berarti ada dua titik, yaitu titik 0,4 dan titik 8,0. Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, kemudian bagaimana untuk persamaan berikutnya? Persamaan berikutnya itu 4x tambah 3y. Oh, 4x tambah 3y sama dengan 24. Bagaimana kalau misalkan x-nya sama dengan 0? Berarti kan 4 kali 0, 0 tambah 3y. Berarti kan 3y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 3. Berapa 24 bagi 3? 8. Berarti x-nya 0, y-nya 8. Gitu ya. Kemudian
kita gantian Y-nya sama dengan 0. Berarti kan kalau Y-nya sama dengan 0, 3 kali 0, 0. Berarti 4X ditambah 0 sama dengan 24. 0-nya dihilangin kan? Berarti 4X sama dengan 24. Gitu ya? X sama dengan 24 dibagi 4. Berapa 24 bagi 4? 6. Oh, kalau begitu titiknya X-nya 6, Y-nya 0. Dah, ketemu 2 titik. Setelah itu baru kita menggambarkan, ya. Berarti ini untuk persamaan ini untuk persamaan yang ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Seperti biasa, ada subu X, ada subu Y. Di sini subu Y, di sini subu X. Ini subu Y. Nah, kita lihat persamaan yang pertama. 2X plus 4Y sama dengan 16. Itu pertemuan antara 0,4 dan 0, berarti kita bikin gini aja. 2, 4, 6, 8, 10. Ini 0. Ini min 2, min 4, begitu seterusnya ya. Ini ke atas 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, kemudian spidol saya yang biru mana ya? Oh, ya. Saya akan menggambar 2X plus 4Y sama dengan 16. Itu pertemuan antara 0,4 dan 8,0. Oh, berarti X-nya 0, Y-nya 4. Ini 0,4. Kemudian 8,0. X-nya 8, Y-nya 0. Berarti 8,0 di sini. Oh, kalau begitu garisnya adalah ini. Inilah yang disebut dengan garis 2X ditambah 4Y. Tapi di sini tandanya lebih besar daripada 16. Berarti lebih besar daripada 16. Nah, kalau kurang ke bawah, kalau lebih besar ke atas kan? Berarti garisnya seperti ini. Oh, garisnya ke atas. Begitu. Oke? Nah, sekarang saya akan menggambarkan persamaan yang kedua. Lampunya mana? Persamaan yang kedua adalah 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya. Ada 2 titik, 0,8 dan 6,0. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti kan di sini. Ya. Kemudian 6,0. X-nya 6, Y-nya 0, berarti di sini. Oh, kalau begitu garisnya ditarik tak gitu. Inilah yang disebut dengan garis 4X plus 3Y. Tapi ingat, lebih besar dari sama dengan 24. Nah, kalau lebih besar berarti kan ke atas. Seperti ini gambar. Sut. Nah, ingat, saya selalu mengingatkan kepada Anda daerah pertemuan. Ya, daerah yang dipertemukan oleh 2 garis. Daerah ini bukan kan? Karena kan cuma ada 1 garis, yaitu garis biru saja. Ini berarti bukan. Oke. Ini juga bukan, karena ada 1 garis saja, berarti merah. Ya kan? Berarti daerah ini juga bukan. Daerahnya adalah bentuknya ini ke atas. Oke? Ini. Berarti ada 3 titik. Mana saja titiknya? Titik yang ini, katakanlah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C, gitu kan. Kenapa 3 titik itu? Karena 3 titik itu adalah daerah yang dilalui oleh 2 garis, yaitu garis merah dan biru. Sekarang saya tanya, A itu berapa koma berapa? 0,8. B itu? Belum tahu. Nggak tahu. Ya, tanda tanya. C itu? 8,0. Ya kan? 8,0. Gitu kan? Nah, pertanyaannya kita cek satu-satu. Sekarang A. Ingat, rumus Z sama dengan 6X plus 3Y. A 0,8.
Berarti ZA itu sama dengan 6 kali 0 ditambah 3 kali 8. 0 ditambah 8 kali 3, 24. Sama dengan $24. Artinya, kalau si petani itu membeli 0 kilogram, jadi dia nggak beli super. Si petani itu hanya membeli 8 kilogram top. Maka si petani itu harus mengeluarkan uang $24. Oke? Kita cek lagi. Alternatif kedua adalah alternatif C. Ya. C itu berapa? 8,0. Itu artinya si petani membeli 8 kilogram super dan dia nggak beli top. Gitu ya. Berapa duit yang dikeluarkan? ZC itu sama dengan 6 kali 8 ditambah 3 kali 0. 6 kali 8 berapa? 48 tambah 0 sama dengan $48. Oh, kalau si petani itu membeli 8 kg super dan dia tidak membeli top, maka duit yang dikeluarkan 48. Mana yang lebih murah? 24. Nah, ntar dulu kita cek dulu yang terakhir, yang B. B kan kita nggak tahu berapa, koma berapa. Tapi ingat, B itu adalah pertemuan dua garis-garis ini dan garis ini. Yaitu B itu pertemuan antara 2X tambah 4Y sama dengan 16 dan pertemuan dengan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Pertemuan dua itu. Berapakah? Ya udah, kita eliminasi. Kalau ingin mengeliminasi, yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Kenapa dikalikan 2? Supaya ini jadi 4. 4 dikurangi 4, habis. Sehingga kalikan 2 yang atas. Berarti 4X tambah 8Y sama dengan 32. 4 kali 2, 8. 16 kali 2, 32. Yang bawah dikalikan 1 kan? 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ditambah apa dikurang? Dikurang. Kenapa dikurang? Supaya 4X-nya habis. 8 kurang 3, 5Y. 32 kurang 24 berapa? 8. Hah? 32 dikurangi 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 ya? Ya. Berarti Y sama dengan 8/5. Gitu ya. Berapa 8/5? Ya pokoknya 8/5. Oh, Y-nya adalah 8/5. Sekarang kita cari X. Anda boleh masukkan ke sini, boleh. Boleh masukkan ke atas juga boleh. Oh, kita cari X-nya. Berarti 4X plus 3Y sama dengan 24. Ingat, Y-nya 8/5. Berarti 4X tambah 3 dikali 8/5 sama dengan 24. 8 dibagi 3 kali 8? 24 bagi per 5. Nanti 24/5 sama dengan 24. Ditambah 4X. 4X sama dengan berapa nih? 24 dikurangi 24/5. 24 dibagi 5 berapa? 6. Hah? 24 dibagi 5? 4,8. Oke, 4,8. Berarti 4X sama dengan 24 dikurangi 4,8? 19,2. Oke, 19,2. 19,2 dibagi 4? 4,8. Hah? 4,8. Iya, 4,8. Ya, dapat 4,8. Oke, S-nya dapat 4,8. Nah, kemudian 8 dibagi 5 itu berapa? Nggak apa-apa, pakai desimal aja. 1,6. 1,6. Oh, kalau begitu Y-nya adalah 1,6, X-nya 4,8. Ya udah, berapa ongkosnya? ZB sama dengan 6X
plus 3Y. Berarti 6 dikali 4,8 ditambah 3 dikali 1,6. Oke, 6 dikali 4,8 berapa? 28,8. Hah? 28,8. 28,8. 3 dikali 1,6 Tiga. 3 dikali 1,6 4,8. 4,8 ditambah 28,8 berapa? 33,6. Hah? 33,6. 33,6. Oke. Perhatikan. Ada 3 jawaban ini, dan ini. Ingat, karena di sini soalnya minimasi, berarti cari yang paling murah. Jawabannya adalah ini. Kenapa? Karena ongkosnya terkecil. Jadi kesimpulannya, supaya si petani itu murah, maka si petani tidak perlu beli pupuk super, cukup beli pupuk top saja sebanyak 8 kg. Maka inilah kesimpulannya. Jadi keputusannya, petani tersebut tidak membeli pupuk super, cukup membeli pupuk top saja. Maka uang yang harus dikeluarkan hanya $24. Begitulah kesimpulannya. Silahkan dicatat.